Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di pagi hari ini kita diberi taufik oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i. Yang ini semua adalah nikmat dari Allah yang patut untuk kita syukuri dan patut untuk kita minta agar Allah senantiasa menetapkan kita di atas nikmat ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan ringkas kitab Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar atau 6 pilar ad-da'wah as-salafiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai di al-aslur rabi', yaitu pilar yang keempat dari 6 pilar ad-da'wah as-salafiyah. Berarti kita sudah berlalu pembahasan 3 pilar dakwah salafiyah. Ada yang masih ingat yang pertama apa? Ikhlasuddini lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, yaitu yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang kedua, at-tariqu wahid, jalan kebenaran itu hanya satu saja. Dan yang ketiga, ittiba'ul kitabi was sunnah ala fahmi as-salaf, yaitu mengikuti Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salafu as-saleh. Nah, yang keempat, kata beliau, nailus su'dat bil ilmi. Di antara pilar dakwah salafiyah adalah yaitu ad-dakwah as-salafiyah, as-salafiyun, mereka memandang bahwa kemuliaan umat Islam itu diraih dengan cara ilmu, dengan cara belajar ilmu syar'i. Di sini beliau ingin membantah pemikiran orang-orang al-harakiyin atau al-hizbiyin dan yang terpengaruh dengan pemikiran al-ikhwanul muslimun, yang mana mereka menganggap bahwa kemuliaan umat itu hanya didapatkan dengan pergerakan-pergerakan, dengan mengikuti
caranya orang-orang kafir, atau dengan menggulingkan penguasa, meraih kepemimpinan. Kata mereka, itulah cara untuk memenangkan, memuliakan umat Islam. Tapi di sini pembahasan beliau kurang lebih sama dengan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Beliau atau Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa semua sepakat, umat Islam semuanya sepakat, dari berbagai firqah apapun, semuanya sepakat bahwa sekarang ini umat Islam dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah, dalam keadaan terhina, dalam keadaan tertindas. Dan orang-orang kafir, merekalah yang berkuasa, merekalah yang mendapatkan keunggulan daripada umat Islam. Ini waqi', realita yang ada, yang tidak diingkari oleh siapapun. Mereka semua, kita semua umat Islam, berbagai sekte, berbagai firqah sepakat tentang hal itu. Namun yang tidak kita sepakati adalah apa penyebab lemahnya umat Islam, dan kalau sudah tahu penyebabnya, kemudian apa obatnya. Ya kan, karena memang kalau ada orang sakit, ketika penyebabnya dikatakan karena ini, maka berarti obatnya itu. Kalau penyebabnya lain, obatnya lain enggak? Lain. Maka karena penyebabnya salah, maka obatnya pun juga salah. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa firqah, beberapa kelompok-kelompok yang menyikapi keterpurukan umat Islam ini, penyebabnya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Kelompok yang pertama, yaitu mereka menyebutkan bahwa penyebab umat Islam terpuruk, terhinakan adalah karena makar-makar musuh. Karena orang-orang kafir ini, makar mereka ini luar biasa. Ya, mereka punya program-program untuk menghancurkan umat Islam. Mereka punya metode-metode untuk melemahkan kaum muslimin dengan medianya, ya, dengan teknologinya dan seterusnya. Maka ini penyebab keterpurukan umat Islam menurut kelompok yang pertama. Maka solusinya, kata mereka, adalah kaum muslimin harus disibukkan dengan makar-makar musuh. Kaum muslimin harus melihat bagaimana pergerakan-pergerakan musuh tersebut, bagaimana makar-makarnya orang kafir itu. Dan untuk memutarbalikkan kondisinya, maka umat Islam harus disibukkan sebagaimana orang kafir sibuk dengan ekonominya, sibuk dengan teknologinya. Umat Islam pun harus demikian. Umat Islam harus maju ekonominya. Umat Islam harus maju dalam bidang teknologi, disibukkan dengan hal-hal ini. Ingat sekali lagi kata-kata saya, disibukkan dengan hal-hal ini. Bukan berarti nanti antum pulang dari sini, nggak boleh belajar ekonomi, nggak boleh belajar teknologi, nggak boleh. Jangan salah paham. Yang dimaksudkan di sini apa? Disibukkan dengan perkara-perkara tersebut dan terlupakan dengan menuntut ilmu syar'i. Ini yang sedang dikritisi oleh beliau. Dan kita dapati sebagian dai-dai harokah, ya, ustadz-ustadz harokah, mereka memotivasi, mengajak kaum muslimin untuk sibuk ngurusi ekonomi, untuk sibuk ngurusi ilmu-ilmu duniawi, tidak diajak kepada ilmu syar'i. Ya, itu solusi dari mereka. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan bahwa keterpurukan umat Islam itu gara-gara sebabnya adalah tasallut al-hukam al-dhalama fi ba'di duwalil islamiyah. Umat Islam ini terpuruk karena adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, karena adanya penguasa-penguasa yang zalim. Nah, kalau penyebabnya karena penguasa yang zalim, berarti obatnya, solusinya apa mereka? Menggulingkan penguasa yang ada. Ya, solusinya karena penguasa sekarang zalim inilah yang menyebabkan umat Islam terpuruk. Maka kalau ingin umat Islam berjaya, ingin umat Islam mulia, gulingkan, lengserkan penguasa yang ada, diganti dengan penguasa dari kita. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga,
Mereka mengatakan umat Islam ini terpuruk, umat Islam ini terhina karena tafarruq al-muslimina fil abdan, yaitu karena umat Islam ini terpecah belah. Umat Islam ini nggak mau kompak, nggak mau bersatu. Ini penyakitnya. Sebabnya penyakitnya karena umat Islam terpecah belah. Maka berarti menurut kelompok ini, solusi supaya umat Islam berjaya, umat Islam kembali mulia, apa solusinya? Mempersatukan umat Islam. Dipersatukan, sudah mau pemikirannya serusak-rusak apapun, yang penting umat Islam bersatu. Jangan nyinggung-nyinggung kelompok yang lain. Jangan mensyirik-syirikkan kelompok yang lain. Jangan membid'ah-bid'ahkan kelompok yang lain. Karena itu bisa memecah belah umat. Dan kalau umat terpecah belah, maka semakin lemah umat Islam, semakin terpuruk, diinjak-injak sama orang-orang kafir. Nanti kalau umat Islam ini terlalu berdebat, sesama muslim ini terlalu berdebat, saling bantah-membantah, nanti yang keploan orang-orang kafir katanya. Sering nggak dengar kayak gitu? Jadi kita disuruh diam. Ya nggak usah kita membantah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran sesat, nggak usah dibantah. Karena kalau kita bantah, maka berarti nanti orang-orang kafir senang umat Islam terpecah belah. Tapi ini solusi dari mereka. Dan ini memang jargonnya orang-orang al-ikhwanul muslimun. Mereka punya jargon yang berbunyi nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita saling toleransi atau kita saling bantu-membantu dalam perkara-perkara yang kita sepakati, namun kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Itu jargon mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dibantah oleh beliau. Kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa solusi umat Islam supaya berjaya adalah dengan cara kita mengikuti caranya orang-orang kafir. Orang kafir ekonominya maju, kita harus maju juga. Orang kafir teknologinya maju, kita harus maju juga. Disibukkan dengan perkara-perkara ini, maka dibantah oleh beliau. Kata beliau, annana idza taqainallah la yadurruna kaidul a'da. Yang harus kita yakini bersama adalah sepanjang kita bertakwa kepada Allah. Takwa artinya di sini adalah sepanjang kita berpegang dengan tauhid dan kita mengikuti jalan sunnah, maka yakini sebesar apapun makar orang-orang kafir tidak akan membahayakan kita. Mau teknologinya semaju apapun, mau ekonominya sekuat apapun, kalau umat Islam, kaum muslimin bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan istiqomah di atas sunnah, di atas jalan sunnah, makar mereka membahayakan kita enggak? Tidak akan membahayakan kita. Itu akidah jamaah. Itu akidah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 120, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kata Allah, apabila kalian bersabar. Bersabar di sini adalah yaitu kalian tetap memegang teguh tauhid, bersabar di atas tauhid, bersabar di atas jalan sunnah. Apabila kalian bersabar di atas jalan Allah, maka watattaqu dan kalian bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan membahayakan kalian makar-makar mereka sedikit pun. Mau ekonomi mereka maju, mau teknologi mereka maju, sebesar apapun makar mereka, kekuatan mereka, kalau kita bertakwa kepada Allah, nggak akan mungkin memudaratkan kita. Ini bantahan terhadap kelompok yang pertama tadi. Kemudian kelompok yang kedua tadi mengatakan bahwa umat Islam terpuruk gara-gara apa? Yang kedua tadi gara-gara penguasa. Maka solusinya harus diganti penguasanya dengan penguasa yang baru katanya. Maka dibantah oleh beliau bahwa annal hukama dzalama uqubatun yusallituhumullah 'ala dzalimin bisababi dzunubil mahkumin. Adanya pemimpin-pemimpin yang zalim
itu harus kita pahami, harus kita yakini, adanya pemimpin-pemimpin yang zalim itu adalah hukuman bagi Allah kepada rakyat. Karena sebab kezaliman rakyat itulah muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-129, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim, sebagian orang-orang zalim itu kami jadikan pemimpin atas orang-orang zalim yang lain karena kezaliman yang mereka perbuat. Jadi kalau ingin pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, itu bukan dengan mengganti pemimpinnya. Tapi apa yang diperbaiki? Rakyatnya yang diperbaiki. Bukan langsung mengganti pemimpinnya, tapi rakyatnya yang diperbaiki. Demikian juga para ulama mengatakan bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, demikianlah kondisi pemimpin kalian. Maka kalau kalian buruk, demikianlah pemimpin kalian. Namun kalau kalian baik, maka demikianlah pemimpin kalian. Ibarat kalau ada orang ngaca, lihat di cermin itu. Kemudian dia lihat bayangannya dia itu jelek. Ono wong ngoco ngono moro-moro kok elek aku ya. Kira-kira yang diganti apanya? Kacanya apa orangnya? Orangnya diperbaiki. Iya kon dorong surian, sisiran dulu. Diperbaiki mukamu itu. Di make up mukamu, dipoles. Nah, baru nanti pantulan dari cermin ini bagus. Lah kalau ngoco terus elek, yang diganti cerminnya, mau cermin harga berapa juta pun juga tetap elek. Ini bukan solusi. Ya, bukan solusi. Kalau ingin umat Islam berjaya dengan cara mengganti pemimpin, itu bukan solusi. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya pemimpin, umat Islam itu terpuruk karena sebab umat Islam terpecah belah. Dan kalau ingin umat Islam itu berjaya, maka hendaklah umat Islam itu bersatu. Maka juga dibantah oleh para ulama bahwasanya persatuan umat Islam itu hanya bisa didapatkan tatkala mereka di atas tauhid dan di atas akidah yang sama. Dan justru persatuan itu didapatkan manakala ada kaum muslimin yang menyimpang dari as-siratal mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus, harus diperingatkan, harus dibantah penyimpangannya. Itu adalah untuk mempersatukan kaum muslimin, bukan untuk memecah belah kaum muslimin. Justru mereka yang menyimpang itulah, mereka ini yang sedang memecah belah kaum muslimin. Ini sudah pernah kita bahas pada poin-poin sebelumnya, bahwasanya persatuan itu didapatkan, yaitu persatuan di atas sunnah, persatuan di atas at-tauhid. Bukan persatuan-persatuan ala-ala hizbiyah. Yang penting kita bersatu, meskipun kita ini saling berbeda pemikiran. Ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Jahmiyah, ada yang Mu'tazilah, enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama kaum muslimin. Enggak. Ya, kita tidak menganut paham pluralisme manhaj. Bukan cuma pluralisme agama yang ada, tapi juga ada di dalam tubuh kaum muslimin pluralisme manhaj, yaitu memandang semua pemikiran-pemikiran itu sama. Nggak boleh dibeda-bedakan. Nggak dibedakan sama para ulama, mana yang ahlus sunnah dan mana yang ahlul bid'ah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke pembahasan inti. Maka bagaimana solusi yang benar untuk umat Islam supaya berjaya? Bagaimana solusi yang tepat supaya umat Islam berjaya? Maka kalau kita melihat dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka supaya umat Islam ini dinaikkan, ditinggikan derajatnya di atas orang-orang kafir, yaitu dengan kembali belajar ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah. Itulah cara yang tepat untuk mengentaskan keterpurukan kaum muslimin. Beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah, artinya diangkat keterpurukan dari keterhinaan, yaitu dengan cara belajar ilmu syar'i. Kemudian dalil yang berikutnya seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 83, Allah mengatakan narfa'u darajatin man nasya, dan kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kami angkat derajatnya orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah, dengan apa Allah mengangkat orang-orang yang Allah kehendaki? Kata Imam Malik, bil ilmi, dengan ilmu. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Muslim ada sebuah kisah tentang Al-Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam riwayat Imam Muslim dikisahkan anna Nafi' ibn Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan. Suatu ketika Nafi' bin Abdul Harith pernah bertemu dengan Umar ibn Khattab di sebuah tempat namanya Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Nafi' ini dijadikan pejabat oleh Khalifah Umar di kota Mekah. Jadi dijadikan sebagai salah satu orang yang ngurusi kota Mekah itu. Jadikan pejabat di situ. Faqala man ista'malta ala ahli wadi. Maka Umar pun bertanya kepada Nafi', pejabat di kota Mekah, siapa yang kau pekerjakan untuk ngurusi orang-orang yang ada di lembah? Ya, siapa yang kau pekerjakan di situ? Faqala Ibnu Abza. Kata Nafi', aku mempekerjakan orang yang bernama Ibnu Abza. Aku jadikan dia sebagai orang yang mengurusi kaum yang ada di lembah sana. Maka kata Umar, waman Ibnu Abza? Loh, siapa Ibnu Abza itu? Kata Nafi', maula min mawalina. Dia adalah mantan budak dari budak-budak yang kami bebaskan. Jadi mantan budak dijadikan sebagai pejabat. Ya, mantan budak dijadikan sebagai pejabat. Qal fastakhlafta alaihim maula. Kata Umar ibn Khattab, loh, kau jadikan mantan budak sebagai pejabat? Umar bertanya kepada Nafi'. Maka kata Nafi', innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla. Iya, karena dia adalah seorang qari', ahli Al-Quran. Dia membaca kitabullah. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia juga orang yang alim, orang yang punya ilmu tentang faraid. Apa faraid? Ilmu tentang waris. Ibnu Abza ini meskipun mantan budak, dia ahli baca Quran dan dia juga punya ilmu tentang faraid. Maka kata Umar ibnu Khattab, bagaimana reaksinya Umar? Marah atau setuju? Setuju. Umar ibnu Khattab mengatakan, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala. Iya, benar. Sesungguhnya nabi kalian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u biha akharin. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Jadi maksudnya dalam hadis ini, ketika suatu kaum mereka berpegang dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka Allah meninggikan derajat mereka. Kebalikannya, kalau suatu kaum itu meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka Allah menghinakan kaum tersebut gara-gara Al-Quran yang mereka tinggalkan. Maka ini contoh yang nyata. Ibnu Abza, orang yang dipandang rendah karena dia maula, mantan budak, tapi ternyata ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang terpandang, menjadi seorang pejabat. Ya, gara-gara apa? Ilmu yang dia miliki. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan di sini dari pembahasan tentang fadail al-ilm, keutamaan-keutamaan ilmu.
Atau sebelumnya, sebelum kita membahas tentang keutamaan ilmu, belum kita sampaikan ilmu yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang lain, bukan ilmu-ilmu duniawi, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu tentang ekonomi, bukan ilmu tentang teknologi. Ya, yang kita maksud di sini, yang datang ayat-ayat memuji orang-orang yang berilmu. Tadi ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang dimaksud ilmu di sini apa? Ilmu syar'i. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Ya, meskipun kita tidak menampik, ya, kita tidak mengingkari kalau ilmu-ilmu seperti kedokteran, ilmu tentang teknologi, ya, ilmu tentang ekonomi, kita tidak menampik dan tidak menihilkan ilmu-ilmu ini. Tapi yang kita maksud adalah dalil-dalil yang berbicara tentang pujian Allah kepada orang-orang yang berilmu, itu hanya ilmu syar'i saja. Cabang dari pembahasan tadi, kata beliau, meskipun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan duniawi itu bermanfaat bagi orang-orang tersebut selama memang dia niatkan ilmunya itu dipelajari untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang dokter, ya, dia belajar ilmu-ilmu kedokteran, ya, tujuannya adalah untuk menolong orang-orang yang sakit, ya, untuk supaya mereka disembuhkan dari penyakit dan seterusnya. Ya, kalau memang niatnya benar, niatnya lurus, dia diberi pahala meskipun dia belajarnya ilmu dunia. Tapi mempelajari ilmu dunia bukan berarti mengesampingkan ilmu syar'i. Kemudian sebagaimana tadi kita sampaikan tentang keutamaan ilmu syar'i. Dan kita bawakan di sini dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabul Ilm. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa ada beberapa keutamaan ilmu. Keutamaan yang pertama adalah annahu irthul anbiya. Bahwasanya ilmu, maksudnya ilmu syar'i, itu adalah warisannya para nabi. Ya, ilmu syar'i adalah warisannya para nabi. Karena kita tahu nabi, terutama nabi kita Muhammad SAW, beliau wafat dalam keadaan tidak mewariskan dirham dan juga tidak pula mewariskan dinar. Tapi yang diwariskan oleh beliau adalah ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu syar'i, berarti dia telah mengambil warisan Nabi SAW. Ana lupa kalau nggak salah Abdullah bin Abbas atau enggak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika zaman beliau, Nabi SAW sudah wafat. Beliau berkata kepada orang-orang yang ada di Madinah bahwa di masjid Nabi sedang ada pembagian waris. Ya, di masjid sedang ada pembagian warisan Nabi SAW. Dia berkata kepada orang-orang di pasar. Maka kemudian orang-orang pun beranjak pergi ke pasar supaya bisa mendapatkan bagian dari waris tersebut. Namun gak lama kemudian mereka pulang. Dan mereka berkata kepada Abdullah bin Abbas, tidak ada pembagian waris di sana. Kemudian ditanya sama Abdullah bin Abbas, Ana lupa nama sahabatnya siapa, tapi nanti bisa dicek lagi. Ditanya, di sana nggak ada pembagian waris. Ditanya balik, apakah di sana ada halakoh ilmu? Maka kata mereka, naam, iya, di sana ada halakoh ilmu. Itulah warisan Nabi SAW. Karena Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, dan itu warisan yang besar. Tapi keutamaan yang kedua, annahu yabqa wal malu yafna. Keutamaan yang kedua adalah bahwasanya ilmu syar'i, ilmu agama itu senantiasa kekal abadi, sedangkan harta itu akan sirna. Atau kalau bisa diringkas lagi,
perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Kalau ilmu agama itu menetap, sifatnya itu ya sudah itu tok, karena sumber agama kita Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ilmu duniawi ini terus berkembang. Ilmuwan duniawi dengan ilmuwan agama, dengan para ulama, itu kalau mereka dihidupkan di zaman sekarang, maka berbeda kondisi mereka. Contoh misalnya, siapa ilmuwan-ilmuwan duniawi yang sudah berlalu masanya? Thomas Alva Edison, ya. James Watt, siapa lagi? Ya, Albert Einstein, ya kan? Ilmuwan-ilmuwan duniawi yang sudah berlalu masanya. Ketika dihidupkan lagi di zaman sekarang, andai kata mereka diberi kesempatan hidup di zaman sekarang, ya mereka masih jadi orang berilmu atau orang linglung? Linglung mereka. Ilmu yang mereka pelajari dahulu sudah apa? Sudah berkembang dengan pesat. Loh, Thomas Alva Edison kalau hidup di zaman sekarang, bingung dulu lampu-lampu saya Pak. Kok usuk ngini yo? Bin gak ngini aku gak ini. Ya apa caranya bikin seperti ini? Berkembang ilmu, belajar lagi dia. Penemu-penemu telepon Alexander Graham Bell, bingung dulu HP ini sampean. Alat apa itu? Bingung lihat orang bisa video call gitu. Bingung dia. Gak punya ilmunya dia. Maka sudah gak jadi ilmuwan lagi, tapi dia harus mengupgrade ilmunya lagi. Berbeda dengan ulama-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau dihidupkan kembali di zaman sekarang, masih jadi ulama enggak? Masih jadi ulama. Meskipun beliau hanya memperbaharui apa-apa yang sudah jadi modern di zaman sekarang. Tapi ilmu agama sendiri secara asalnya itu masih tetap sama. Antara dahulu zamannya Imam Syafi'i dengan zaman sekarang sama, agama ya cuman itu tok. Tetap jadi ulama. Tapi ini keutamaan ilmu yang kedua. Nah, tapi maksud dari beliau di sini adalah yaitu harta duniawi ketika ditinggalkan oleh seseorang, meninggal seseorang, maka harta dunianya ini akan ditinggalkan. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu yang dia pelajari itu harta ilmunya itu akan terus dipelajari dan akan menjadi amal jariah baginya. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata bnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath." Apabila mati seorang manusia, terputus semuanya kecuali dari 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ketika seorang berilmu dan dia mengajarkan ilmunya, maka ilmu ini akan terus menjadi ladang pahala baginya. Dan yang ketiga adalah awwaladin saleh yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakannya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita singkat saja karena di sini terlalu banyak. Yang ketiga, keutamaan ilmu tadi sudah kita sebutkan. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surah Al-Mujadalah. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya orang-orang yang berilmu itu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya kalau Anda berilmu, ilmu syar'i yang dimaksud di sini, Anda pasti belajar tentang al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah Allah itu As-Sami' yang Maha mendengar, Allah Al-Basir yang Maha melihat, Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Ketika Anda tahu tentang esensi dari nama-nama Allah ini, maka tentu menimbulkan rasa takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mau berbuat, Anda tahu Allah sedang memperhatikan Anda. Ketika Anda mau mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta misalnya, Anda tahu Allah mendengar ucapan Anda, sehingga Anda takut.
Nah, itu hanya ulama. Hanya ulama maksudnya adalah orang yang berilmu tentang ilmu agama ini. Sedangkan orang yang tidak berilmu, ngomong apapun gak ada rasa takut dia. Berbuat apapun tidak ada rasa takut bagi dia. Ya, ibarat seperti misalnya ada Anda ini misalnya kerja di suatu kantor. Kantor Anda itu sebelumnya nggak dipasangi CCTV. Tahu-tahu dipasangi CCTV. Dan Anda nggak tahu kalau sedang dipasang CCTV. Kira-kira beda nggak antara sebelum Anda tahu kalau ada CCTV dan setelah Anda tahu ada CCTV? Anda beda nggak? Berbeda. Sebelum Anda tahu kalau ada CCTV, mungkin kita di kantor ngapain? Tiduran, kelesetan, atau ngerjain hal-hal yang nggak bermanfaat. Tapi ketika kita tahu, ono CCTV di Pak, sergap kerja ya Pak. Berubah. Ini ibarat saja orang yang mengetahui dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya berapa ini? 6 ya? 5. 6 apa 5? 5. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Berarti itu pujian bagi orang yang berilmu. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara kebobrokan sistem demokrasi yang ada, yaitu menyamakan antara orang alim dengan orang jahil, menyamakan antara orang soleh dengan orang fasik, menyamakan antara ulama dengan pezina, dengan ahli maksiat, sama, setara, padahal dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kalian menyamakan antara orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang mujrimin, pelaku-pelaku dosa? Kemudian keutamaan yang ke-6, ilmu itu bisa mempengaruhi kondisi seekor anjing. Apalagi manusia yang berilmu. Anjing yang berilmu saja dibedakan dengan anjing yang tidak berilmu, apalagi manusia yang berilmu. Ada yang tahu apa maksudnya ini? Kenapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Kurang pas kalau anjingnya Ashabul Kahfi. Naam, barakallahu fik. Ya. Anjing yang dididik, diajari, artinya diberi ilmu dia, anjingnya ini diajari, sehingga jadilah dia ini anjing yang berilmu. Maka buruannya apa? Halal. Sedangkan anjing yang tidak dididik, ketika memburu hewan buruan, maka haram buruannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamahullah." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang halal bagi mereka. Katakanlah yang halal bagi mereka adalah at-thayyibat, perkara-perkara yang baik-baik. Dan apa yang kalian ajarkan kepada anjing-anjing kalian, hewan-hewan buruan yang diambil, yang didapatkan dari anjing-anjing yang diajarkan, itu halal bagi kalian. Lah kalau ilmu saja bisa merubah statusnya anjing, apalagi manusia. Ya, ini diantara keutamaan ilmu. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dirinya dengan malaikat, dengan orang-orang yang berilmu. Disejajarkan sama Allah dalam satu ayat, yaitu di dalam surah Al-Imran ayat 18. Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Dan Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan malaikat pun juga bersaksi, dan orang-orang berilmu juga bersaksi.
disejajarkan antara Allah, malaikat dengan orang-orang yang berilmu. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Kemudian yang ketujuh, keutamaan orang yang berilmu adalah yaitu dengan ilmu seorang bisa masuk ke dalam surga. Ya, dengan ilmu seorang ilmu itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita dengar, Nabi SAW dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan ilmu itu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Iya jemaah. Karena kalau nggak ada ilmu, kita nggak tahu jalan ke surga lewat mana. Ada di Google Maps. Jalan ke surga lewat mana ada di Google Maps? Nggak ada. Adanya di dalam kitabullah, di dalam hadis Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dengan kita belajar ilmu tersebut, kita tahu mana jalan menuju al-jannah. Kemudian yang ke-8, keutamaan ilmu, bahwasanya orang yang berilmu adalah orang yang Allah menginginkan kebaikan atasnya. Orang yang berilmu berarti Allah sedang menginginkan kebaikan atasnya. Berarti sebaliknya, kalau orang yang tidak berilmu berarti Allah tidak menginginkan kebaikan atasnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Allah jadikan dia paham tentang ilmu agama. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikan dari hadis ini. Barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan atasnya, maka Allah jadikan dia nggak paham agama. Ya, belajar bertahun-tahun, tapi Allah nggak inginkan kebaikan atasnya, dia dijadikan tidak paham agama. Ikut ngaji sana, ikut ngaji sini, ikut ngaji sini. Kalau Allah nggak pingin dia baik, dia nggak bakalan paham agama. Dengan sebab-sebabnya, bukan berarti Allah zalim kok sakno Ustaz. Iya, istiwa sinau nang dindi, tapi kok nggak diinginkan kebaikan. Ada penghalang-penghalangnya, ada alasannya. Kenapa Allah nggak menginginkan kebaikan atasnya? Karena dia sendiri. Mungkin dia niatnya mencari ilmu untuk apa? Ya, untuk sok-sokan. Dia niatnya dari awal ngaji sana ngaji sini, ingin belajar ini, beli kitab ini. Sejak awal niatnya untuk apa? Untuk sok-sokan, supaya dijadikan panutan bagi manusia, supaya jadi muftinya Facebook misalnya. Niatnya sudah nggak benar, maka dia dijadikan nggak paham sama Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar bertahun-tahun nggak ada ilmu yang dia dapatkan karena memang niatnya sudah nggak baik. Maka kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, ilmu itu bisa menunjukkan jalan menuju surga. Perbaiki niat kita dari awal. Untuk apa Anda datang ke sini ngaji, baca buku ini, nonton kajian ini, kajian untuk apa? Ada yang mungkin sekolah, untuk apa? Niatkan lurus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Di sini beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan berikutnya, seperti misalnya ilmu syar'i itu lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minum. Bahkan belajar ilmu syar'i lebih wajib daripada sholat, lebih wajib daripada puasa di bulan Ramadan. Bukan berarti terus nggak puasa belajar tok gitu, enggak. Atau nggak sholat hanya belajar saja, tidak. Kenapa dikatakan ilmu syar'i lebih wajib daripada sholat, puasa, haji, zakat dan yang lainnya? Kenapa? Karena seorang nggak mungkin bisa melakukan itu semua tanpa ilmu. Orang nggak akan mungkin bisa melaksanakan sholat dengan benar, nggak akan mungkin bisa melaksanakan puasa dengan benar, kecuali harus didahului dengan ilmu. Karenanya terkenal ucapan Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qablal qaul wal amal. Berilmu itu sebelum Anda berucap dan sebelum Anda beramal. Di sini banyak, cuman Anda cukupkan itu saja keutamaan-keutamaan ilmu. Kemudian pembahasan berikutnya, kurang berapa menit jemaah?
4 menit. 15 menit. Tapi pembahasan berikutnya kita singkat-singkat saja. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, laisa ilmul kalami ilman syar'iyan wala mamduhan. Dari semua pembahasan keutamaan ilmu tadi, tidak termasuk di dalamnya ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, kata beliau, ilmu kalam itu bukan ilmu dan tidak pula ilmu yang terpuji. Ya, ilmu kalam itu bukan ilmu dan bukan pula ilmu yang terpuji. Justru itu ilmu yang tercela, ilmu-ilmu filsafat. Bahkan para ulama menyebutkan al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Berilmu namun dia ilmu kalam, maka itu kebodohan. Ada orang berilmu, fulan ini ilmunya banyak, tapi ilmu kalam yang dia pelajari, ilmu filsafat dia, Masya Allah banyak ilmu filsafatnya. Maka kata para ulama, itu bukan cerdas tapi jahil, yaitu orang yang jahil. Justru yang gak tahu ilmu kalam, yang jahil terhadap ilmu kalam, itulah yang disebut alim. Itulah yang disebut orang yang berilmu. Antum paham gak ilmu kalam? Ada yang pernah belajar ilmu kalam? Ya, kalau nggak paham ilmu kalam, berarti antum berilmu. Kalau yang belajar ilmu kalam itu berarti jahil, orang yang bodoh. Karena sepakat para ulama, ilmu kalam itu bukan bagian daripada Islam karena berisi tentang kekufuran-kekufuran. Bahkan di antara ulama yang keras terhadap ilmu kalam adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita di negeri Indonesia, Masya Allah, kowar-kowarnya mazhab apa? Syafi'i. Tapi yang koar-koar mazhab Syafi'i itu yang paling getol belajar ilmu kalam, paling pinter belajar ilmu filsafat. Kalau ngoceh tentang filsafat, gandes. Apa gandes sih? Jago. Kalau ngomong tentang ilmu kalam, padahal Imam Syafi'i rahimahullah ucapannya pedas tentang ilmu kalam. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al, thumma yutafu bihim bainal asyair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kata beliau, hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan sandal, kemudian diarak keliling kota, ke kabilah-kabilah, ke kampung-kampung sambil dipukul-pukuli gitu. Tapi ini hukuman siapa yang melakukan? Penguasa, bukan orang perorangan. Kalau ada tetangga antum belajar ilmu kalam, jangan ini hukuman-hukuman seperti ini hanya dijalankan oleh penguasa. Kemudian seraya diumumkan, dikumandangkan kepada orang-orang yang ada di kampung, inilah balasan, hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan belajar Al-Quran dan Sunnah, justru belajar ilmu kalam. Hukumannya seperti Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan ilmu adalah yaitu wajibnya kita membedakan at-tamyiz baina ulama'il huda min ulama'id dhalalah. Wajibnya kita membedakan mana orang-orang yang berilmu di atas petunjuk dan mana orang-orang yang berilmu namun di atas kesesatan. Ini harus dibedakan antara, atau lebih jelasnya lagi kata beliau, la budda ayyumayyiza baina ulama'is sunnah wa ulama'il bid'ah. Wajib dibedakan ulama-ulama, orang-orang yang berilmu yang di atas sunnah dengan orang-orang berilmu yang di atas kebid'ahan. Jangan disama-samakan. Yang penting ustadz, kan sama-sama berjenggot, kan sama-sama cingkrang, kan sama-sama gelarnya LC misalnya, kan sama-sama lulusan sana. Enggak. Dilihat apa muatannya, bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana manhajnya. Enggak sembarangan seorang muslim dalam menimba ilmu syar'i. Maka wajib dibedakan antara ulama yang di atas sunnah dengan ulama yang di atas bid'ah. Nah, cabang dari pembahasan ini, kata beliau, bagaimana cara membedakannya? Kalau untuk kalangan thalibul ilmi, kalangan-kalangan penuntut ilmu, kata beliau, fa idza arafa al-haqqa arafa ahlah.
untuk bisa membedakan mana ulama yang hak dan mana ulama yang batil, yaitu dengan Anda mempelajari yang hak. Sudah Anda belajar kebenaran itu bagaimana? Kalau Anda sudah belajar kebenaran, Anda akan tahu dengan sendirinya orang-orang yang di atas kebenaran itu. Ya, maka Anda pelajari manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya, terutama yang menjadi garis pemisah antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah, tentang tauhid, ya, tentang al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang akidah kepada pemimpin, akidah kepada penguasa, tentang muamalah terhadap kebid'ahan. Itu poin-poin yang ditegaskan oleh para ulama menjadi jurang pemisah antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Pelajari itu, dalami itu, dengan sendirinya Anda bisa membedakan mana yang di atas sunnah dan mana yang di atas bid'ah. Ya, ini kalau caranya thalibul ilmi. Tapi kalau orang yang kedua adalah al-awam, orang-orang awam yang bukan termasuk golongan penuntut ilmu. Maka caranya adalah innama yumayyizuna ulama al-haqqi wal huda min ulama id-dhalalah bi ayyaqisu haula 'alal ulama alladhina humidat siratuhum fis sunnah. Kalau untuk orang awam, maka lebih mudah lagi membedakan antara ulama yang di atas kebenaran dengan ulama yang di atas kebatilan. Cara membedakannya adalah dengan dikiaskan kepada ulama-ulama yang sudah dikenal di atas sunnah. Kalau di sini beliau menyontohkan dikiaskan dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dikiaskan dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, dikiaskan dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikiaskan dengan Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Ada seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama baru muncul. Maka orang awam ngelihat orang ini, apakah ucapannya sama dengan ucapannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Apakah ucapannya sama dengan Syekh Saleh Fauzan misalnya? Kalau ternyata sama, oh berarti ya ini di atas sunnah orang ini. Ternyata ini dai ini suka mencela penguasa, ya, rajin ikut demonstrasi, ya, kemudian mencela sunnah, menghidupkan bid'ah. Maka dikiaskan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin, pernah nggak menyeru manusia untuk berdemo? Pernah nggak menyeru manusia untuk mencela penguasanya, memprovokasi untuk melengsarkan penguasa? Nggak ada. Oh berarti ini ustadz, ini fulan, ini tidak di atas sunnah. Kenapa kok tidak di atas sunnah? Karena kondisinya berbeda dengan kondisinya ulama-ulama tersebut. Itu di Saudi. Kalau di sini ya mungkin bisa antum kiaskan dengan ulama-ulama atau asatidzah yang sudah sepuh seperti Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas misalnya, atau Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya, hafizahullah, dan ustadz-ustadz lain yang sudah dikenal sirahnya di atas sunnah. Ya, memang sudah dikenal dia di atas sunnah, bukan yang baru-baru muncul, bukan. Tapi memang sudah dikenal dia ini di atas sunnah, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Anda bisa bayangkan betapa beliau, ustadz-ustadz sepuh ini, sudah berapa tahun yang lalu jemaah. Ada yang sudah mengikuti dakwah beliau mungkin dari tahun 80-an. Ya, ya, kalau nggak salah tahun 80-an mereka sudah berkiprah di dunia dakwah, dan sampai sekarang nama mereka masih tetap, alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan mereka di atas sunnah. Nah, itu antum kiaskan dengan kondisi mereka. Nah, kemudian masih berkaitan dengan ulama, yaitu kata beliau la budda minat tamyiz bainal ulama wal ubbad wal wu'ad fa inna katsiran minan nas la yumayyizu bainahum. Harus dibedakan antara orang alim, orang yang berilmu, ulama, atau dia ini seorang wa'id, dai, ya, seorang dai. Dibedakan juga dengan al-ubbad, ahli ibadah. Bedakan juga ada lagi yang namanya al-qari, ahli baca Quran. Ada berapa tadi? Ulama, kemudian al-ubbad, ahli ibadah, ya, ahli ibadah, kemudian qari, ahli baca Quran, dan dai, ya, dai. Ini berbeda jamaah. Kalau di Indonesia 4 jenis ini semuanya disebut apa? Ulama. Iya.
dai, atau juga yang nomor 5 ini orator. Ya, ahli orator. Megang toa itu, masya Allah. Ya, senengannya megang toa dia, tahu toa ya? Ya, naik pickup terus habis itu. Nah, itu karena dia ini kalau ngomong membara, kalau membuat orang itu membakar semangat orang itu luar biasa, maka orator ini disebut apa sama mereka? Ulama. Gitu. Di negeri kita kayak gitu orang-orangnya. Di negeri plus 62 ini. Baik, maka harus dibedakan. Yang pertama kata beliau adalah al-ubad, ahli ibadah. Ahli ibadah adalah orang yang mendapatkan ilmu dari ulama. Dia dapat ilmu dari ulama. Kemudian dia beribadah kepada Allah dengan ilmu yang dia dapatkan. Sudah sebatas itu. Dia datang kajian, dengerin ceramah ustadz tentang sholat. Keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat ini, keutamaan puasa Senin Kemis, ya, keutamaan sodako ini. Dia mendapatkan ilmu tentang itu, kemudian dia beribadah kepada Allah dengan ilmunya tersebut. Sudah sebatas itu. Jangan kemudian diangkat derajatnya menjadi apa? Menjadi ulama. Fulan ini, kau kalau ada apa-apa tanya kepada fulan. Kenapa? Dia ini rajin sholat malam. Iya. Matanya itu sampai bengkak gara-gara sholat malam, sikile sampai cuklek gara-gara sholat malam. Terus kemudian diangkat derajatnya, disuruh ngisi kajian, dimintai fatwa, sudah jadi mufti. Gara-gara apa? Rajin sholat. Gak ada hubungannya. Ini namanya abid, orang yang ahli ibadah. Kemudian yang kedua adalah al-qari, orang yang ahli baca Al-Quran. Nah, ini juga sering terjadi. Orang yang punya suara yang indah, punya hafalan Al-Quran, ya, kalau sholat itu suaranya merdu sampai bikin jamaah nangis. Ya, padahal gak ada artinya. Nangis saya pokoknya. Kemudian qari ini karena suaranya yang indah diangkat statusnya, diangkat derajatnya, dikasih panggung untuk ceramah, untuk berkhutbah, dijadikan rujukan. Kalau ada permasalahan-permasalahan agama, tanya kepada dia. Padahal ilmunya dia sebatas apa? Sebatas Al-Quran, sebatas membaca Al-Quran. Maka kalaupun dia ini menjadi pengajar, ya sudah cukupkan mengajar Al-Quran sesuai dengan kapasitasnya dia. Ya, jangan dilebihkan daripada itu. Terkadang yang memang bikin ruwet jamaahnya sendiri. Ya, qari'nya dia nggak mau sebenarnya, tapi yang bikin ini jamaahnya sendiri yang ngangkat itu. Ayo wis bismillah wis. Ya. Bismillah wis nggak apa-apa. Ini qari. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'i, orang yang mengajak. Da'i artinya adalah orang yang mengajak. Da'i adalah seorang yang menukil ucapan ulama kemudian disampaikan kepada para jamaah. Ya, bisa lewat mimbar seperti ini, atau Anda lewat medsos mungkin di WA atau di Facebook, itu juga da'i sebutannya. Tapi yang Anda lakukan apa? Menukil ucapan ulama kemudian Anda share. Paham ya? Itu disebut da'i. Nah, sama seperti yang saya lakukan sekarang. Ana menukil ucapan siapa? Ulama. Ya, ketika ada peristiwa-peristiwa misalnya, ada kejadian-kejadian, ada fenomena-fenomena, seorang da'i dia menahan diri, tidak berucap terlebih dahulu sebelum orang alim berucap. Itu da'i. Jadi kalau ada seorang ustadz, ketika terjadi suatu fitnah di suatu negeri, terjadi prahara di negeri tersebut, kemudian tanpa menunggu orang alim, dia sudah langsung mengeluarkan statement, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan unek-unek. Ini yang da'i yang menyimpang. Da'i yang menyimpang. Seperti terjadi misalnya di negeri kita ada kejadian apa misalnya? Apa sih yang viral-viral itu? LGBT misalnya. LGBT semuanya paham hukumnya gimana. Ayah, ini gimana kita menyikapi
apa yang dulu itu Prancis, ya, karena dia menghina Nabi Muhammad. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Dia tidak menunggu bagaimana ucapan para orang-orang yang berilmu, para ulama. Bagaimana sikap yang benar untuk menyikapi fitnah yang sedang terjadi. Tapi dia gegabah, gesusu, langsung mengeluarkan statement-statement, mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Biasanya yang seperti ini, itu yang aktif-aktif di medsos itu. Dai-dai yang aktif di medsos, wah itu dia jadi mufti Facebook. Ketika ada kejadian apa-apa, tangannya gatel, pingin untuk berpendapat tentang peristiwa tersebut. Menurut pendapat saya, maka umat Islam harus begini. Dari mana itu? Dari otaknya sendiri. Sedangkan kapasitasnya adalah seorang dai. Seharusnya dia harus menunggu orang yang berilmu. Harus menunggu para ulama. Karena para ulama ketika dia mengeluarkan statement, itu didasari dengan ilmu. Dai nggak kayak gitu. Dai cuman apa tadi? Menukil. Wis itu tok. Paham di sini bedanya jamaah? Nah, maka jangan dicampur adukkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, di antara pendalilan beliau, kenapa harus dibedakan antara ahli ibadah, qori, dai dengan orang alim? Kenapa harus dibedakan? Karena kalau nggak dibedakan, bisa menyebabkan kerusakan, bisa menimbulkan mafsadat. Contoh yaitu kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang pembunuh 99 orang. Dan dia ingin mencari jalan taubat. Maka ketika itu yang pertama kali ditunjukkan kepada siapa? Ahli ibadah. Dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Ketika sampai di situ, dia mengatakan, pembunuh ini mengatakan, inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan fahalli min taubah. Sesungguhnya aku membunuh 99 nyawa. Apakah ada tobat bagiku? Yang ditanya siapa ini? Ahli ibadah, bukan orang berilmu. Maka dia mengatakan, lah, gak ada tobat, parah ente ini. Uang 90 songo dipateni kabeh. Longor ini. Parah kau ini sudah. Berfatwa tanpa ilmu, karena memang bukan orang alim, dia cuma sekedar ahli ibadah. Maka digenapkan menjadi 100, dibunuh juga itu ahli ilmu. Ahli ibadah ini dibunuh juga sama dia. Sehingga jangkep 100. Sudah gelap gulita dia. Nggak ada jalan tobat, buat apa lagi? Nah, ini yang ada di depan ini saja tak matikan. Akhirnya dia masih ingin mencari jalan tobat, maka ditunjukkan kepada alim, orang yang berilmu. Kemudian dia mengatakan, ini kotal tu mi'ata nafs. Aku sesungguhnya membunuh 100 jiwa. Fahalli min taubah. Apakah ada taubat bagiku? Naam. Kata orang yang berilmu ini, iya. Wa ma yahulu bainaka wa bainallah. Apa yang menghalangimu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Baru ditunjukkan ilmu yang benar. Maka dia pun akhirnya bertobat kepada Allah. Dan dia pun masuk ke dalam surga gara-gara bertanya kepada ahli ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ana kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di poin yang kelima, beliau pilar dakwah salafiyah yang kelima adalah ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pilar dakwah salafiyah yang kelima adalah membantah orang-orang yang menyimpang, itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, membantah, mentahdzir orang-orang yang menyimpang, itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka jangan baper. Ya, dibantah, dibilang kurang ajar, nggak ada adabnya ini. Masih muda sudah bantah-bantah yang lebih tua. Loh. Ya, kalau menyimpang, bantahnya dengan ilmu, ya harus diterima. Ya, baik. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Gak ada tanya jawab? Biasanya ada nggak sih? Nggak ada kan? Masa ada? Gimana? Nggak ada. Nggak ada jemaah.
Ibu-ibu nggak ada kertas? Nggak ada. Baik jamaah, kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.